Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman lagi ya. Kalau misalkan kamu lihat saat ini aku memiliki porto sebanyak 193 juta, 7 sekian. Nanti aku bakal kembali mentop up Bibitku ya, teman. Tapi sebelum mulai aku pengen menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini ada yang pertama ini dari Kak Cipa Akiva. Saya hari Senin. Oh, ini pertanyaannya mungkin agak sedikit berbeda ya, teman. Ini mengenai Bareksa tapi nggak apa-apa, aku sekalian jawab aja karena berhubungan dengan reksadana juga. Saya hari ini malam tanggal 3 Oktober 2022 top up sampai hari ini Rabu 5 Oktober 2022 kok belum masuk juga, lama amat ya. Nah, kalau misalnya kamu top up seperti ini dan masih belum masuk, jawabannya adalah kamu perlu menunggu beberapa hari lagi ya, teman. Setahu aku emang prosesnya biasa makan waktu bisa sampai 3 sampai 1 minggu. Kalau misalnya kamu udah nunggu terus sampai 1 minggu dananya masih belum masuk juga, nah itu baru kamu perlu tanya ke tim support atau berarti ada sesuatu yang nggak beres. Baru di situ kamu perlu mungkin email atau mengontak customer service atau apapun. Cuma kalau misal kamu baru beli 2 hari, biasanya masih belum beres. Berbeda dengan Bibit ya, teman. Bibit kalau misal kamu beli mungkin bisa 2 hari beres. Apalagi kalau kamu melakukan pembeliannya di pagi hari sebelum jam 1, nanti bakal diproses di hari itu mengikuti NAV di hari itu. Kemudian di esok harinya, di malamnya udah masuk unitnya ke porto kita ya, teman. Aku pernah bahas di video sebelumnya. Kamu boleh cek videoku yang satu ini ya, kapan reksadana Bibit masuk, dapat NAB di hari apa. Nah, jadi kalau misalnya kamu merasa Bareksa ini cukup lama, kamu juga boleh menggunakan Bibit ya. Bibit juga lumayan oke. Bahkan aku pribadi aku lebih menggunakan Bibit. Kalau kamu lihat di sini aku naruh uang di Bibit, tapi di Bareksa aku nggak gitu naruh ya, men. Salah satu alasannya karena aku kurang suka dengan metode pembayaran di mana kita hanya bisa membayar dengan menggunakan bank transfer, baru nggak dikenakan biaya. Kalau misal pakai e-wallet atau misal pakai virtual account itu kena biaya. Terus kalau misalnya menggunakan bank transfer itu pun agak ribet ya, men. Harus upload bukti pembayaran. Makanya aku nggak menggunakan Bareksa. Tapi kalau misal kamu pengen menggunakan Bareksa, menurut aku juga nggak apa-apa sih. Bahkan aplikasinya ini bisa dibilang lebih oke, lebih banyak reksadananya, dan bahkan berumur udah lebih tua atau udah disebut dengan sesepuhnya, men, kalau di reksadana online. Nah, kalau misalnya nanti kamu udah nunggu selama 3 sampai 5 hari atau 1 minggu dananya masih belum masuk juga, kamu bisa langsung ke bagian bantuan di sini ya, men. Kalau misal kamu lihat kan di sini ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ada jawabannya atau FAQ. Kamu juga bisa langsung pencet ke bagian yang chat ini. Nah, di sini kamu bisa langsung ngobrol dengan customer service-nya. Kamu lapor di sini, harusnya mereka lebih bisa bantu ketimbang kamu tanya di sini ya, teman. Karena aku pribadi juga nggak tahu apa yang terjadi. Cuma kalau misalnya kamu tanya ke customer service, harusnya bisa mendapatkan bantuan. Atau alternatif lainnya, kamu juga boleh menggunakan Bibit, biasanya lebih cepat ya, teman. Oke, semoga membantu ya buat Kak Cipa Akiva. Semoga bisa segera resolve untuk masalahnya. Berikutnya, dari Kak Ahmad Farhan ID, itu hasil dari berapa bulan or tahun, Kak? Nah, jadi kalau misal ditanya ini hasil investasi selama berapa lama, ini adalah jawabannya, ini investasi kalau nggak salah sekitar beberapa bulan ya, teman. Kalau nggak salah sekitar 3 bulan. Karena kalau misalnya dengan porto sebanyak 163 juta sekian di porto aku saat itu, kemudian kalau misalnya aku mendapatkan, katakan di sini aku berinvestasi di reksadana yang menghasilkan sekitar 6%. Ya udah, kita bisa tinggal hitung menggunakan kalkulator. Katakan di situ aku masukin 136 juta sekian. Nah, kalau misalnya kita kalikan dengan 6%, artinya return yang aku dapatkan per tahun ada di angka sekitar 9,78 juta ya, kan? 9.780.000. Yang artinya per bulannya aku akan mendapatkan uang sekitar nih 815.000. Mungkin nih sekitar aja ya, kan? Tapi range-nya itu di angka segini. Maka dari itu kan waktu itu untungnya ada di sekitar 1 juta lebih sekian. Artinya di situ aku naruh uang sekitar 2 bulan ya, kan? Tapi itu pun uangnya nggak langsung aku taruh, nggak lamsam ya, teman. Dimana aku waktu itu coba untuk top up, kemudian top up-nya berkala, nggak langsung semuanya masuk di awal. Terus aku juga coba melakukan penarikan, itu cuma buat nunjukin ke teman kalau misalnya Bibit itu terbukti membayar dan Bibit itu bukan aplikasi scam. Jadi kalau misal kamu pengen coba menggunakan Bibit, menurut aku ini udah oke banget ya. Bahkan saat ini aku juga menaruh sekitar 190 juta di Bibit ini buat jaga-jaga kalau misalnya nanti ada terjadi krisis, aku bisa menggunakan uang ini untuk membeli saham di harga yang lebih murah ya, kan? Nah, kalau misal kamu pengen lihat pertumbuhan portomu, kamu bisa klik ke bagian portofolio di sini. Di sini kamu bisa cek ke perkembangannya ya, teman. Caranya kamu tinggal klik ke bagian lihat performa di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat performa portofoliomu dari awal seperti apa. Nih aku dulu pernah coba cuma top up sedikit, kemudian angkanya
stay di 0 karena aku nggak menggunakan bibit, karena selama ini kebanyakan aku menggunakan P2P lending ya. Kemudian waktu itu aku cuma pengen menunjukin ke teman-teman kalau misalnya bibit ini terbukti membayar atau enggak. Jadi aku coba top up nih, kamu bisa lihat aku top up sampai 160-an juta, kemudian aku tarik lagi, makanya nominalnya berkurang. Terus dari situ aku mulai top up secara berkala sedikit demi sedikit nih, kamu bisa lihat di sini. Perlahan-lahan angkanya semakin bertambah, baru terakhir dia aku top up lagi 100 juta di beberapa video sebelum ini ya, makanya sekarang portoku ada di angka 193 juta sekian. Tapi kalau misalnya nanti ada krisis, aku akan menggunakan uang ini untuk membeli saham di harga yang lebih murah ya. Kalau misalnya ada peluang investasi lain, atau kalau misalnya ada peluang yang lain yang lebih oke, aku bakal memindahkan uang ini. Tapi selama nggak ada peluang yang lebih oke, selama aku belum ketemu tempat untuk mengembangkan danaku, mungkin sementara aku bakal taruh di sini dulu, kan lumayan ya. Ini bisa mendapatkan bunga harian. Ini kamu bisa lihat. Ini karena aku belinya Sukor Investable Fund, aku belinya Dana Mas Stabil sama SSSF. Jadi kebanyakan kenaikannya itu setiap hari ya, dimana kenaikannya dalam bentuk garis lurus setiap hari naik ke atas. Nah, jadi buat Kak Ahmad Farhan ID, kalau misal kamu butuh tutorial lengkap untuk investasi bibit, kamu boleh cek ke bagian playlist. Aku udah bahas berbagai macam topik mengenai bibit ya, Ini ramah banget buat pemula. Berikutnya dari Kak Yoga Firmansyah, Kak mau nanya kalau pencairan lewat saldo dana bisa nggak? Nah, ini jawabannya nggak bisa ya, Kalau misal kamu pengen melakukan pencairan di bibit, jawabannya adalah kamu hanya bisa melakukan pencairan itu ke bank. Tapi banknya apa? Banknya itu bisa semua bank. Kamu bisa langsung ke setting, kamu tinggal add banknya di sana ya, Nah, nanti pas kamu melakukan pencairan, contoh katakan di sini aku buka Sukor Invest Stable Fundku. Katakan di sini aku buka obligasi, kemudian SSF. Kalau kita pencet jual di sini, nih, kalau misal aku pengen jual semua di angka 100 jutaan sekian, nih kamu bisa lihat ya, sumber rekening adalah BCA. Rekening kamu, kalau misal kita klik di sini, kemudian kita ganti. Nah, pilihannya cuma ada bank-bank yang udah aku set. Di sini ada BCA, Jago, Neocommerce, Cbank. Nah, di sini kita nggak bisa melakukan penarikan ke e-wallet ya, nggak ada di sini, nggak ada GoPay, nggak ada OVO, nggak ada Dana. Jadi kalau misal kamu tanya apakah kamu bisa melakukan penarikan ke saldo Dana, jawabannya adalah nggak bisa. Jadi saranku pribadi, kamu sebaiknya narik ke bank yang bank penampungnya sama dengan reksadana tersebut aja. Misalnya bank penampungnya reksadana itu BCA, kamu tarik ke BCA supaya nggak dikenakan biaya sama sekali, baru nanti dari BCA kamu tinggal top up ke dananya. Atau kamu juga bisa menggunakan bank digital supaya kamu terhindar dari biaya admin. Aku udah tunjukin di beberapa video sebelum ini gimana cara untuk bisa top up e-wallet tanpa kena biaya sama sekali ya, Nah, semoga membantu ya buat Kak Yoga. Berikutnya dari Kak Ria Indriani, Bang, saya baru pakai bibit, saya invest di RDPU Sukor Invest, saya invest via Bank Mandiri. Kalau mau penarikan ya pasti dimasukkan ke rekening Mandiri, soalnya tidak punya rekening BCA. Tapi apakah tidak memasukkan nomor rekening dulu atau cara mengaturnya gimana? Nah, jadi aku bakal tunjukin gimana cara nge-add-nya, Caranya kamu tinggal ke bagian profil di sini. Kalau udah, kamu tinggal pencet ke bagian setting, bukan yang data pribadi ya, tapi kamu masuk ke setting. Nah, kemudian di sini kamu tinggal pencet ubah akun bank. Kemudian kamu masukkan PIN seperti biasa. Nah, kalau misal kamu udah masuk ke opsi ini, nanti kamu bisa lihat ya, ada berbagai macam rekening bank yang udah kamu add di bibit ini. Ini kamu bisa lihat aku punya BCA, Bank Jago, Neocommerce, Cbank. Tadi pas aku melakukan penarikan kan ada opsinya untuk melakukan ke beberapa bank ini ya, Nah, di sini ada tombol tambah rekening. Jadi di sini kamu tinggal perlu klik tambah rekening. Nanti dari situ kamu tinggal add rekening seperti biasa. Kamu masukin nomor rekeningnya, masukin nama kamu, pastikan namanya benar. Terus juga nomor rekeningnya jangan sampai salah. Kalau salah nanti pas kamu akan penarikan takutnya masuknya ke rekening orang lain tuh repot banget ya, Kemudian untuk banknya juga kamu pilihnya harus sesuai, pastikan semua datanya benar, cek 2 kali, pastikan jangan ada data yang salah, karena kalau misalnya nanti sampai salah, itu urusnya pasti repot banget. Nah, terus nanti juga saat kamu pengen menambah, setahu aku itu kamu perlu melakukan beberapa kali verifikasi ya, Kamu masukin PIN, terus kamu juga harus verifikasi email dulu, karena bibit di sini berusaha untuk menjaga keamanan data kita ya, Nah, kalau misal kamu udah berhasil add, nanti kamu bisa pas melakukan penjualan, seperti yang tadi aku udah tunjukin, kamu tinggal pilih, kamu pengen nariknya ke bank apa. Semoga membantu ya buat Kak Ria Indrayani. Berikutnya dari Kak Li, halo Bang, untuk pemula ada rekomendasi buat belajar? Nah, kalau misalnya pemula, kamu boleh mencoba menggunakan platform yang aku jelaskan di video ini. Nah, di mana di video ini aku menjelaskan tentang gimana cara melakukan perhitungan bunga di Cbank. Nah, kamu juga bisa menaruh uang di Cbank, karena menurut aku, naruh uang di Cbank itu tergolong rendah risiko. Karena kenapa? Karena dengan kita naruh uang di sana, itu setara dengan hanya kita gunakan deposito bank ya, Walaupun resikonya kecil, ya otomatis juga reward yang kita dapat nggak gitu tinggi ya, dimana returnnya yang kita dapat itu sekitar 6%, dipotong pajak jadi sekitar 4,8%. Tapi kalau misalnya untuk pemula, saran aku adalah platform tersebut. Karena kenapa? Karena rendah resiko dan juga kamu bisa lihat setiap hari uangmu bertumbuh. Paling nggak dari sana kamu semakin semangat untuk menabung, semakin semangat berinvestasi. Atau kedua, kamu juga boleh menggunakan bibit ini. Kalau misal kamu pengen menggunakan bibit, kamu harus pelajari dulu cara memilih reksadana yang tepat ya, Cara gimana kamu cek ke bagian playlist bibit, aku udah bahas berbagai macam reksadana. Tapi kalau misalnya kamu tanya, yang biasa aku beli apa? Aku biasa membeli
Sukor Invest Stable Fund ya. Nih kamu bisa lihat di sini. Kebanyakan aku membeli yang Sukor Invest Stable Fund. Kemudian di sini juga Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Ini juga angkanya selalu naik setiap hari. Dana Mas Stabil juga, cuma Dana Mas Stabil butuh modal yang lebih besar, yaitu 10 juta rupiah kan. Kalau misalnya Sukor Invest Stable Fund ini 100 ribu aja kamu udah bisa mulai investasi. Nah, kalau misalnya di awal kamu sebaiknya menggunakan platform-platform yang rendah resiko dulu. Buat apa? Buat sekalian kamu membangun kebiasaan investasi. Terus nanti seiring berjalan waktu, kamu juga sambil pelajari instrumen-instrumen yang lain, sekaligus kamu juga memperdalam pengetahuan soal instrumen lain ya kan. Dan juga perlahan-lahan nanti kamu udah lebih paham mengenai dunia investasi, kamu udah sedikit lebih berani mengambil resiko, baru kamu sambil mendiversifikasikan porto kamu ke instrumen yang lainnya yang sedikit lebih beresiko tapi bisa memberikan return yang lebih ya kan. Contohnya apa? Bisa P2P lending, bisa saham atau apapun itu. Aku udah bahas banyak banget di channel ini ya kan. Nah, semoga bantu ya buat Kak Li. Ya udah, seperti biasa kita akan kembali berinvestasi ya kan. Di sini aku bakal seperti biasa memberi Sukor Invest Stable Fund aja. Nah, di sini seperti biasa aku bakal beli 1 juta aja, kemudian aku nyalain cashback di sini ya kan. Setelah itu kita tinggal pencet beli sekarang, pencet saya menyetujui, pencet bayar sekarang. Berikutnya aku akan bayar seperti biasa menggunakan Cbank. Kita tinggal pencet BRI di sini. Nah, kalau misal udah, kita tinggal pencet transfer di sini ya kan. Setelah itu kita tinggal pencet bank lain, kemudian BRI virtual account. Kemudian kita tinggal masukin angka yang tadi, kita tempel, kita okein. Kemudian seperti biasa kita tinggal perlu konfirmasi, pastikan ini Briva OY, kemudian nama kamu ya kan. Setelah itu masukkan angka yang sama dengan yang tadi kita request di Bibit. Kita pencet selanjutnya konfirmasi dan masukkan PIN kamu seperti biasa. Nah, kalau misalnya kita reload di sini harusnya prosesnya udah beres ya kan. Nah, pembayaran berhasil. Kemudian kita tinggal nunggu verifikasi manajer investasi. Kemudian kalau misalnya kita lihat sekarang harusnya di portoku udah bertambah 1 juta rupiah. Sekarang jadi 194 juta, cuman butuh waktu beberapa hari sampai ini unitnya masuk ke reksadana kita ya kan. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Bagi teman-teman yang baru mulai investasi, kamu boleh cek ke bagian deskripsi untuk gunakan kode referral supaya kamu bisa mendapatkan bonus saat awal mulai berinvestasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.